Jadi selamat berwebinar, selamat belajar bersama. Saya bilang belajar bersama karena narasumber pun, saya pun juga masih dalam tahap belajar. Jadi kita nanti berbagi bagaimana sih mencari solusi ketika kita stuck dalam menulis misalnya. Nah, nanti kita diskusikan bersama dan semoga ini nanti interaktif saja. Dan terima kasih Mbak Fitria dari Sebijak gitu ya, yang sudah mau membagi ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu Mega, pembukaan dari saya dan sekali lagi selamat berbagi ilmu dan berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hero atas pembukaannya. Ya, putus nyambung ya karena saya lagi di jalan, nanti mungkin akan off sebentar, nanti gabung lagi kalau udah sampai rumah. Iya, baik Pak. Oke, salam buat semua. Iya. Nah, tadi udah ada pembukaan nih dari Pak Hero. Iya. Oh iya, mengingatkan teman-teman, nanti akan ada link presensi setelah akan dibagikan setelah ini, tapi baru akan dibuka setelah presentasi selesai dilakukan ya. Jadi kami mengingatkan di awal supaya teman-teman nanti tidak lupa untuk mengisi link presensi, karena untuk sertifikat itu baru akan dibagikan kepada teman-teman yang mengisi 2 link presensi hari ini dan besok. Kayak gitu. Juga, mari kembali ke acara. Nah, di seri upgrading class kali ini, kami menghadirkan Mbak Fitria nih sebagai junior researcher dari Sebijak Institute untuk memberikan informasi materi mengenai penulisan karya tulis ilmiah yang berupa teknis penulisannya. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal Mbak Fitria nih, Mbak Fitria adalah junior researcher di Sebijak Institute. Nah, Sebijak Institute itu apa? Tadi udah sempat disinggung di awal ya sama Mbak Fitria. Mungkin bisa diulangi lagi nih Mbak buat teman-teman yang baru hadir sekarang soal Sebijak Institute. Oh ya, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Kalau Sebijak Institute itu sebuah pusat studi yang berfokus pada kebijakan dan sejarah kehutanan yang sekarang diketuai oleh Profesor Dr. Ahmad Maryudi, salah satu expertise di forest governance di Indonesia. Mantap ya Mbak. Dan Mbak Fitria ini juga aktif menulis teman-teman. Harusnya ya. Salah satu job deskripsinya di Sebijak Institute adalah editing juga nih, editing reports nih. Nah mungkin itu, sebelum kita masuk ke sesi pembagian materinya, mengingatkan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, waktu Mbak Fitria menyampaikan materi, bisa langsung diketik di kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Juga nanti bisa nih teman-teman misalnya pengen menyampaikan secara langsung, ditulis aja di kolom chat kalau ingin berbicara secara langsung. Nanti dari tim teknis akan mengusahakan untuk teman-teman bisa menyalakan mikrofon dan mengaktifkan video untuk bertanya secara langsung sama Mbak Fitria ya, supaya bisa interaktif seperti itu. Mungkin langsung aja nih Mbak, bisa dimulai share presentasinya sekarang. Waktu dan tempat disilahkan ya Mbak. Masih ke mute Mbak, maaf. Iya, bentar deh, ini lagi mempresentasi satu tab. Wait, oke. Udah kelihatan belum, Dek? Iya, masih. Ya, udah. Oke, kelihatan nggak? Iya, udah Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan. Selamat pagi Pak Hero. Ini salah satu dosen favorit anak-anak KSDH ya, dan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi hari ini saya Fitria Dewi Susanti akan sedikit menyampaikan tentang kegiatan dari upgrading class dari Forestry Study Club 2020 tentang kiat menulis karya tulis ilmiah. Nah, saya juga merupakan junior researcher di Sebijak Institute seperti yang saya jelaskan sebelumnya, merupakan salah satu pusat studi kebijakan dan sejarah kehutanan. Nah,
untuk yang acara pada pagi hari ini sebenarnya saya juga masih belajar ya, teman-teman, masih tahap belajar untuk menjadi penulis yang baik. Kalau dibandingin Pak Hero mah saya masih masih sangat-sangat belajar karena saya masih lulus S1 tahun ini, awal Februari tahun ini, dan udah mulai bekerja di institut sejak November 2019. Jadi pengalaman dengan sebentar itu dan pengalaman ketika kuliah juga mungkin jadi beberapa insight ya. Dan di sini juga saya akan belajar dari teman-teman apabila ada pertanyaan atau encounter dari materi yang saya sampaikan. Sedikit cerita tentang diri. Saya berasal dari manajemen hutan angkatan 2000, sebenarnya masuk di UGM 2015, tapi kalau terhitung angkatan di Departemen Manajemen Hutan angkatan 2017. Nah, dulu waktu mahasiswa juga saya pernah menerima hibah dari Kemenristek-Dikti untuk program PKM, terlebihnya untuk PKM GT. Kemudian juga pernah exchange ke Jepang 2 kali di 2018 dan 2019. Kemudian pernah juga menyampaikan paper yang pernah kami buat, saya dengan teman saya yang dari KSDH, di International Symposium of Sustainable Human Resource Collaboration dengan Kyoto University. Dan itu sedikit tentang diri saya. Nah, tapi sebelum itu hari ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu jenis tulisan ilmiah. Sebenarnya ada apa aja sih tulisan ilmiah? Di sini kan teman-teman berasal dari berbagai background ya. Yang sempat disampaikan oleh Pak Hero bahwa ada juga yang dari udah senior ya, dari BKSDA. Mungkin udah beberapa tahun lebih berpengalaman dibanding dengan saya. Kemudian ada juga yang masih mahasiswa baru, jadi adik-adik yang baru mau nih memulai perjalanan menulis, baik menulis karya tulis ilmiah, menulis laporan, menulis mungkin udah mulai skripsi, mungkin mahasiswa semester 5-6 mungkin ya udah mulai start untuk memikirkan nanti mau nulis tentang apa ya gitu. Nanti pertama kita akan menjelaskan secara general jenis tulisan ilmiah itu ada apa saja. Kemudian yang kedua, saya akan berbagi tips bagi saya dan beberapa penelitian yang pernah saya juga tentang teknis menusung kerangka karya tulis ilmiah itu seperti apa. Dan di sini pun teknis ini juga saya dapatkan ketika saya mengikuti beberapa lomba karya tulis ilmiah yang pernah saya juarai bersama tim waktu mahasiswa S1. Kemudian yang ketiga, tentang tips ketika menulis karya itu seperti apa sih? Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Hero. Untuk fokus di pertama ini, kita akan membahas tentang melihat kerangka karya tulis ilmiah seperti apa dan bagaimana teknis menyusunnya. Kemudian yang kedua, bakal lebih tips bagaimana bisa menulis karya tulis ilmiah dalam waktu cepat dan akurat ya, mungkin Pak Hero hari besok. Nah, tapi sebelumnya nih biar interaktif ya, Dek Megan, mungkin Dek Megan ya yang sekarang bisa interaktif sama Mbak Fitria. Menurut Dek Megan, karya tulis ilmiah itu seperti apa sih, Dek? Kalau menurut saya nih Mbak, karya tulis ilmiah itu tulisan yang ketat, yang ada strukturnya dan cenderung kaku, menggunakan metode seperti itu dan menjawab pertanyaan ilmiah. Mungkin seperti itu. Oke, poinnya dapat. Mungkin yang lain ada pendapat sebenarnya karya tulis ilmiah itu seperti apa sih? Ada yang ingin berpendapat? Atau ada yang di kolom chat ya boleh, tapi Mbak Fitria nggak bisa lihat kolom chatnya. Udah, tapi karena ini interaktifnya cuma sama ini ya MC-nya, jadi agak lebih menarik. Jadi agak gimana gitu ya. Saya akan menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Megan. Oh iya. Ada yang menjawab nih Mbak, karya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, dari Lu'lu' Aziza, karya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nice, ya. Udah bisa meng-capture ya, maksudnya di sini juga teman-teman sudah sebelum dijelaskan lebih rinci nanti seperti apa karya tulis ilmiah, udah dapat basicnya ya. Tadi ada
kata kuncinya, bisa dipertanggungjawabkan. Kedua tadi ketat ya, mungkin lebih sistematis ya Dek ya, sistematis. Terus ada apa lagi tadi Dek poinnya? Menjawab pertanyaan ilmiah. Ya, Oh itu. ya, berarti menjawab fenomena yang ada kali ya dengan metode yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Udah benar teman-teman, bahwasanya karya tulis ilmiah itu adalah sebuah karya atau sebuah tulisan yang memang dalam prosesnya sendiri itu sudah memenuhi kaidah-kaidah secara ilmiah. Nah, kalau teman-teman ngambil kalau masih semester awal ya, nanti di kurikulum atau di kurikulum di Fakultas Kedokteran tuh ada namanya metode ilmiah. Nanti bakal ada salah satu mata kuliah yang bakal dijelaskan. Nah, di sini mungkin Mbak Fitria menyampaikan ya, ada 7 sebenarnya, 7 karakteristik hal apa sih yang membedakan karya tulis ilmiah dengan tulisan yang biasanya gitu ya. Yang pertama, salah satunya itu adalah kalau karya tulis ilmiah itu memiliki landasan berpikir atau kerangka pemikiran, bahwa tulisan ilmiah itu nggak cuma kayak berargumen gitu, enggak, tapi di sini ada landasan berpikir, ada standing position kalian atau teman-teman tuh menulis tuh dasarnya pakai apa sih gitu. Nah, biasanya di sini untuk memberikan dasar pemikiran itu kita memiliki yang namanya setting up by theory. Jadi ada beberapa teori yang memang ketika kita berargumen tuh ada didukung sama teori-teori yang sudah dilakukan sebelumnya atau berada dari jurnal atau teori atau buku yang memang udah sebelumnya teruji gitu dan udah memang settle up gitu. Yang kedua, lugas. Lugas di sini bahasa karya tulis ilmiah itu mudah dipahami dan langsung. Dan teman-teman itu enggak ada apa ya, ada emang bahasanya itu enggak seenaknya kita sendiri, tapi ada suatu aturannya juga. Yang ketiga, nah ini juga logis. Sebuah karya tulis ilmiah itu logis, bisa ditangkap dengan nalar pikiran lah gitu, logis. Nggak hanya cuma tentang yang supranatural kayak gitu, itu kan nggak ilmiah ya, tapi kayak lebih ke sesuatu hal yang sudah ada sebelumnya, tapi di sini bisa ditangkap dengan pikiran. Yang keempat itu efektif, nah menggunakan bahasa yang efektif. Yang kelima tuh efisien, jadi emang bahasa dalam atau karakteristik karya tulis ilmiah itu efektif dan efisien. Ada sesuatu hal yang memang itu merupakan kaidah dalam karya tulis ilmiah. Nah, yang keenam nih, teman-teman ataupun Bapak Ibu, ketika kita menulis karya tulis ilmiah itu harus objektif berdasarkan dengan fakta yang ada. Jadi kita meskipun ketika kita mengambil penelitian di lapangan, terus berdasarkan pendapat si A, si B, nanti tetap ada, kalau di KTI itu ada yang namanya metode triangulasi, di mana kita bisa membuat suatu argumen itu dari sebuah narasumber itu bisa objektif gitu, dan itu berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan, itu nggak mengada-ngada. Yang ketujuh yang tadi sempat disampaikan oleh Megan, runtut ya atau sistematis. Nah, di sini merupakan 7 ya teman-teman yang membedakan KTI dengan yang lainnya. Ini landasan 7 yang ciri-ciri KTI seperti pada umumnya. Nah, yang kedua, nah di sini untuk mudah dipahami, memang karya tulis ilmiah itu ada data, ada proses analisis, dan ada kaidah ilmiah yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi karya tulis ilmiah itu sebuah produk di mana itu tuh benar-benar ada proses analisis di dalamnya, dan itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga KTI itu ada. Gitu. Nggak cuma saat itu sudah jadi gitu. itu bagaimana kita memahami KTI ya, ada proses analisis di dalamnya. Kemudian jenis tulisan ilmiah, ada apa aja sih Mbak jenis tulisan ilmiah? Mungkin biar kita lebih interaktif ya Dek Megan. Setahu Dek Megan ada apa aja tulisan ilmiah? Mungkin kalau setahu saya jurnal, artikel research, artikel review, itu mungkin sih. Essay, paper, iya. Per skripsi. Oke, mungkin teman-teman juga bisa menyebutkan di kolom komentar ya. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca juga, di sini saya menyebutkan ada 7 jenis tulisan ilmiah. Mungkin Pak Hero atau bisa menambahkan juga ketika ada, yang ini berdasarkan beberapa literatur yang saya baca. Pertama itu ada artikel ilmiah atau ini atau dan ya, bisa juga artikel ilmiah atau artikel populer. Jadi di sini artikel ilmiah atau dan ya, maksudnya
ada artikel ilmiah, ada artikel populer. Jadi kalau artikel populer itu biasanya gini, kita udah membaca jurnal, habis itu kita ingin membahasakan jurnal yang emang susah dipahami itu bisa menjadi dipahami oleh mahasiswa atau orang awam gitu. Nah, itu biasanya ada artikel populer gimana kita bisa membahasakan atau mengartikulasikan jurnal yang emang, kan kalau jurnal kan emang ada beberapa kaidah yang mungkin bahasa-bahasa yang nggak kita sering pahami. Nah, di situ biasanya ada tulisan artikel populer yang bisa mengartikulasikan apa sih sebenarnya maksud dari jurnal tersebut gitu. Nah, itu juga termasuk tulisan ilmiah, teman-teman. Yang kedua, makalah atau work paper, ini mungkin yang teman-teman udah mulai kerjakan ya di S1. Dek Megan udah pernah bikin makalah dari dosen juga nggak? Belum sih, Mbak. Belum. I see. Biasanya kalau kita dapat penugasan dari dosen itu kan ada makalah juga. Nah, makalah itu seperti kayak sebuah analisis dari penulis, tapi dengan menggunakan dasar-dasar yang memang itu juga ilmiah. Misal kita baca dari pendapat si A, si B, si C dari yang memang tulisan mereka yang sudah di peer review dari jurnal atau dari sumber tertentu gitu. Enggak. Dan itu bisa kita rujuk. Dan itu biasanya kita bisa berargumen di sana, tapi di situ tetap kita memiliki standing position bahwa kita punya dasar teori yang saya jelaskan sebelumnya, ada 7 kaidah KTI itu seperti apa. Yang ketiga tadi benar, De Megan, scientific paper itu mungkin teman-teman kalau udah familiar tentang Elsevier, terus ada Scopus, terus ada beberapa jurnal, kalau di kehutanan tuh ada JPIK, terus ada beberapa jurnal, kalau yang di Unhas sekarang tuh FNS, Forest and Society, dan beberapa jurnal. Dan itu kalau paper itu sudah melewati yang namanya peer review. Jadi ketika teman-teman nulis dan itu tulisannya disubmit ke paper, dan paper tersebut bakal direview sama editor. Nah, disitulah teman-teman berarti kalau membaca scientific paper tuh salah tulisan ilmiah. Nah, di sini ada juga buku proceeding dari agenda konferensi atau seminar yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Saya juga pernah mengikuti acara konferensi dari MAPEKI, mahasiswa masyarakat peneliti kayu Indonesia. Di situ saya juga menulis tentang salah satu bagian chapter di proceeding. Itu termasuk juga tulisan ilmiah. Nah, ini yang sudah saya lewatin ya, skripsi. Kemudian untuknya S2 itu ada tesis, di mana itu lebih deep dan lebih theoretical framework-nya lebih dititik beratkan di sana. Dan yang ketujuh ada disertasi untuk Bapak Ibu atau juga Pak Heru sudah sangat melewati ketiga fase ini. Itu ya untuk jenis tulisan ilmiah. Nah, kemudian untuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya, artikel populer, kalau teman-teman lihat di website yang di bawah, sebijak.fkt.ugm.ac.id merupakan official website untuk Sebijak. Di situ kami juga menghasilkan beberapa artikel populer yang itu juga mengartikulasikan sebuah fenomena yang ada di luar, tapi kita menggunakan framework-nya itu dengan dasar atau teori juga yang ada. Nah, seperti yang di sini. Ini juga ada tulisan dari Pak Agung Nugraha, merupakan salah Direktur Eksekutif Anaksara Institute. Nah, di situ beliau juga memberikan pendapat artikel populer tentang pandemi. Terus yang ke bawah itu ada kericuan dalam etika hukum belajar di pencabutan Permendak. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 15 tahun 2020 bahwa dulu di sini memberikan message di tulisan Ibu Diah ini, beliau merupakan ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional DKN, memberikan message bahwa pencabutan Permendak ini akan menimbulkan proyeksinya akan menimbulkan simpang siur tentang standing position dari SVLK Indonesia. Nah, disitulah Bu Diah memberikan kajian artikel populer yang bisa kita langsung konsumsi dengan membacanya dan bisa dipahami ketika teman-teman bisa membaca. Bisa dikunjungin di artikel populer kami di web kami ya. Tapi dengan menunya namanya Policy Forum, bukan artikel populer. Tapi di sini merupakan salah satu bagian dari artikel populer. Nah, yang kedua, scientific paper.
seperti yang saya jelaskan sebelumnya, scientific paper itu merupakan paper atau penelitian yang sudah melalui peer review. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, tulisan dari Prof. Maryudi dan beberapa kolega dari negara lain tentang paper yang beliau tulis dan kemudian sudah submit di beberapa jurnal. Nah, di sini ada contohnya, ada di Rothge, terus ada Taylor and Francis, ada Elsevier, Scopus, dan ada juga yang di sebelah kanan bawah itu merupakan jurnal ilmu kehutanan atau JIK yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan. Jadi scientific paper ini teman-teman bisa membaca di beberapa contoh dan itu merupakan jenis karya tulis ilmiah jelas. Ini ada policy brief dan info brief di mana di sini juga termasuk bagian dari karya tulis ilmiah ya, dan ini kajian yang telah mendalam. Ini salah satu contohnya. Kami ada di Sebijak Institute tuh kita ada policy brief, dan kemarin ada tulisan dari Profesor Maryudi dan Profesor Dr. Haryadi, merupakan profesor dari IPB tentang ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Nah, di sini juga ada salah satu contoh juga, teman-teman tadi kan saya sebutkan ada buku atau proceeding. Nah, di sini merupakan salah satu buku keluaran untuk Sebijak Institute tahun ini, dan ada juga saya sebagai salah satu kontributor penulis. Yang sebelah kiri itu KPH yang akan mungkin beberapa minggu ke depan akan terbit, dan yang kanan itu tentang menakar potensi pengakuan dunia tentang SVLK di Indonesia. Nah, kemudian sejauh mana sih Fitria? Mbak Fitria ini udah mencoba untuk menulis ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa saya ketika saya masuk di fakultas 2015, kemudian di kampus in total 4 tahun 3 bulan, dan di situ saya sudah mengikuti beberapa penulisan. Mungkin kawan-kawan yang maba ataupun teman-teman yang udah masuk di tahun kedua ketiga udah tahu, salah satunya program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ merupakan salah satu tempat bagi teman-teman untuk, terutama mahasiswa, untuk bisa langsung menuliskan ide-ide tentang apa yang ada di pikiran teman-teman. Nah, di sini kalau di PKM itu ada 5, PKM penelitian, PKMM, PKMK, PKMKC, dan PKM teknologi. Nah, Mbak Fitria dulu ketika mahasiswa ikut PKMP sama PKMM, tapi nggak didanai, jadi nggak lolos. Tapi ketika ngikutin PKM-GT, Mbak Fitria dapat. Kalau sekarang itu ada juga tambahan 1 PKM GFK gitu. Nah, teman-teman ketika untuk mahasiswa, Mbak Fitria sarankan untuk bisa mulai melihat portal kreativitas yang berada di sebelah kanan untuk melihat beberapa, yaitu untuk lebih detail di PKM 5 bidang ini, dan PKM GT dan AI atau PKM GFK. Nah, dulu juga lomba karya tulis ilmiah, dulu pernah saya 2 kali juara di UITS sama di UUB bersama teman-teman dari FSC juga. Kemudian pernah agenda konferensi MAPEK yang bersama sebelumnya, dan ini berfokus kepada hutan mangrove di Jogja. Dan nanti bakal kita kupas secara lebih rinci ya tentang nulis papernya. Kemudian pernah ikut di Kyoto, dan dulu pernah nulis juga scientific paper di Kyushu University. Sebenarnya ingin di-share sih, tapi coba nanti saya komunikasikan dengan profesor saya yang di Jepang. Kemudian ikut yang ICAF tahun lalu berarti ya, 2019, dan skripsi 2019. Nah, itu tentang pengalaman menulis saya ketika di mahasiswa, dan ini ketika di Sebijak Institute saya juga menulis bersama Profesor Maryudi dan kawan-kawan Sebijak, menulis buku 1 sama buku yang kedua, dan yang ketiga nih Texit, yang merupakan salah satu setiap bulan kita bakal keluarkan. Nah, tadi udah dijelaskan ya jenis-jenisnya, terus kata itu apa aja sih, maksudnya dasar tadi udah dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua, teknisnya. Gimana sih Mbak cara kita menyusun karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, yang pertama
Yang pertama tentuin dulu jenis tulisan ilmiah apa yang ingin saudara, teman-teman, Bapak Ibu ingin tulis. Misal ketika saya ingin ikut KTI, nah berarti nentuin dulu KTI akan berbeda susunan atau kerangka tulisannya ketika kita menulis dengan paper ataupun skripsi. Jadi kita tentuin dulu jenis tulisan apa yang ingin ditulis. Misal populer yang ada di kondisi di PKSDA. Nah, di situ juga bisa ditentuin dulu. Nah, itu dan kita lihat kayak kaidah-kaidah dasar dalam menulis artikel populer itu seperti apa. Terus yang kedua, tadi seperti sudah saya jelaskan, yang pertama kita tentuin dulu, yang kedua pahami ya di sini kuncinya, pahami struktur dasar penulisan KTI. Baik itu paper, skripsi, PKM GT atau PKM apapun, dan itu tuh tentu beda struktur dasarnya. Tapi nanti saya akan menjelaskan hal apa sih linking dari tulisan karya tulis itu seperti apa untuk dasarnya. Nanti ada saya jelaskan. Nah, ini salah satu contohnya untuk jurnal ilmiah. Dia outline-nya seperti ini ya, ada abstract, keyword, introduction, research methodnya, theoretical. Nanti juga saya akan jelaskan di setelah slide ini. Kemudian kalau di pedoman PKM, teman-teman kalau tahun pertama sampai tahun ketiga kalau ingin mencoba PKM, bisa lihat juga panduan, karena berbeda sekali teman-teman ketika mau nulis jurnal ilmiah dengan PKM gitu. Kita harus sesuaiin lah kalau mau nulis sesuatu dan sesuai dengan kerangkanya gitu. Yang ketiga ini ada outline artikel ilmiah. Kerangka berpikir itu seperti pemikirannya seperti apa, kerangka tulisan, bahan data, preferensi dan lain sebagainya itu. Kita pahami dulu juga setiap kerangka pemikirannya itu berbeda tentunya. Nah, tapi pada dasarnya dari karya tulis ilmiah berdasarkan jurnal dari De Gastow Alcal Kunte 2018 ada nih yang namanya basic structure dari karya tulis ilmiah. Itu ada apa aja sih, Mbak gitu ya. Ini ada yang kalau terkenal dari paper ini IMRD. Pertama tuh introduction. Yang kedua metodenya tuh seperti apa, resultnya seperti apa, dan discussion. Ini udah kelihatan seperti corong ya. Dan itu conclusion seperti apa. Nah, di sini dari capture menggunakan IMRD structure ini kita bisa tahu nanti kalau menulis karya tulis ilmiah itu seperti apa sih Mbak bodinya gitu. Nah, teman-teman atau kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, kalau di introduction itu why, kenapa sih saya menuliskan paper ini atau artikel ilmiah ini gitu. Yang kedua metodenya itu seperti apa. Kemudian apa yang teman-teman dapetin ketika menggunakan udah tahu introduction-nya, terus metode olahannya itu seperti apa, and result-nya tahu. Dan discussion itu so what gitu. Diskusinya biasanya kalau Bu Emma menjelaskan ke kami waktu saya masih S1 dulu, so what-nya tuh ngopo gitu. Terus hasilmu apa, signifikansinya bagi ilmu sekarang. Nah, itu biasanya ketika kita udah menulis sesuatu dan discussion-nya tuh so what apa yang kita temukan gitu. Dan terakhir konklusinya atau kesimpulannya. Ini kawan-kawan atau ibu-ibu dan bapak-bapak yang atau teman-teman ya adik-adik bisa melihat kalau mau menulis karya ilmiah tuh basicnya seperti ini. Nanti saya jelaskan secara jelasnya. Nah, kalau judul penelitian yang pertama bisa menggambarkan keseluruhan isi KTI. Nah, kalau Prof. Maryudi bilang emang kalau dengan membaca judul aja tuh saya sudah tahu isinya apa gitu. Jadi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kalau mau bikin judul penelitian tuh udah bisa memberikan frame. Maksudnya ini tuh tentang apa sih jurnalnya atau enggak artikel ilmiah tuh isinya apa sih gitu. Jadi udah kelihatan. Enggak cuma bisa misal ketahanan pangan. Terus apa ketahanan pangan apa gitu. Makanya harus spesifik ya gitu. Yang kedua kreatif dan inovatif. Ini biasanya lebih ke PKM. Biasanya PKM tuh pakai singkatan-singkatan sehingga itu ketika reviewer melihat tuh langsung kayak wah menarik dan itu bikin reviewer ingin membaca lagi gitu. Dan disesuaikan dengan ketentuan panduan masing-masing jenis tulisan. Biasanya kalau di skripsi itu nggak boleh lebih dari 12 kata kali ya kayaknya. Jadi ditentukan dengan sesuai kaidah atau panduan ya seperti saya sebelumnya jelaskan. Setiap karya tulis ilmiah memiliki panduan atau guidance untuk cara how
we can write our scientific research gitu. Terus contohnya ini kalau yang PKMK, ini contohnya si BOMAT nih, aksi boneka matematika gitu. Solusi cerdas belajar rumus yang kreatif dan inovatif. Ini biasanya kalau kawan-kawan adik-adik ingin nulis PKM, biasanya semenjak Mbak Fitria ikut 2016 itu sering kita kawan-kawan itu menggunakan singkatan. Dan ini juga dari PKMM membangun jiwa sociopreneurship masyarakat dari Sabu Trisari Imogiri, Bantul berbasis e-marketing sebagai media pemasaran di MEA 2012. Ini sangat spesifik ya dan menarik. Nah, ini salah satu tulisan dari salah satu peneliti di Sebijak Institute, Mas Andita Aulia atau Pak Dito, menulis tentang lesson learned social forestry policy in Java Forest, shaping the way for new forest status in ex-perhutani forest area. Udah bisa menjelaskan ya apa yang bisa kita belajar dari social forestry di Jawa gitu. Jadi udah dengan judul aja udah tahu isinya nanti seperti apa kira-kira gitu. Ini juga ada tulisan dari dosen-dosen kita di fakultas, salah satunya dinamika suksesi vegetasi pada areal peladangan berpindah di Kalimantan Tengah. Jadi dari judul aja kita sudah tahu isinya tentang apa sih gitu. Nggak bertanya-tanya, nggak kita malah berasumsi banyak hal gitu. Yang kedua, introduction. Nah, tadi seperti yang kita pelajari ada tadi kan ini ya IMRD ya, introduction, method, result sama discussion. Nah, itu poin pentingnya kita kupas satu-satu. Nah, pertama introduction. Apa sih Mbak yang bisa kita tulis di introduction? Jadi introduction tuh pengantar, alasan kenapa sih kita milih topik penelitian. Nah, biasanya kalau di skripsi itu introduction tuh kita berisi banyak hal. Pertama tuh kita menyampaikan permasalahan atau gap antara kondisi aktual dengan kondisi ideal itu seperti apa, atau kita menemukan permasalahan. Kemudian contohnya gini, teman-teman ini lihat kan di sebelah kanan kiri itu ada apa nih? Terus ada juga ini polusi udara. Terus juga ada sampah kumuh ya. Ini kayak sampah yang nggak termanfaatkan atau nggak terkendali. Terus ada illegal logging. Terus ini ada konversi lahan. Nah, kira-kira dari introduction mungkin bisa kolom chat ya ke bawah. Kira-kira teman-teman mau nulis tentang topik-topik 5 ini dan kira-kira introduction-nya seperti apa? Mbak ingin bertanya nih, mungkin ke Dek Megan ya, biar lebih interaktif. Introduction-nya kira-kira seperti apa, Dek? Kalau ingin menulis salah satu topik 5 ini. Mungkin umum dulu permasalahan lingkungan, menunjukkan data-data kayak gitu, seberapa sering. Udah sih Mbak, mungkin itu dulu. Iya. Oke, biasanya kalau di introduction tuh lebih ke kayak segitiga terbalik ya, teman-teman. Jadi in general ke spesifik. Dan itu bisa seperti Dek Megan tadi sampaikan juga, kita memberikan gambaran dulu umum sebenarnya misal kebakaran di Indonesia tuh udah semakin menjadi-jadi. Nah, di sisi lain, gapnya itu di sisi lain pemerintah tuh belum optimal. Itu kan kayak ada kontradiktif ya, ada kebakaran hutan, and then pemerintah itu kurang adaptif dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada permasalahan. Nah, di situ kita rumuskan masalah, contohnya kayak kita ngambil penelitian contohnya ini aja kali ya. Kita nulis yang sebelah kanan atas itu kan sampah ya. Sampah tuh jadi pertama itu tentang pemukiman atau enggak Indonesia mengalami demografi ya. Tapi di sisi lain tingkat harapan kita untuk mengolah lingkungan tuh malah semakin menurun grafiknya. Jadi kontradiktif kan, dari yang kita naik demografi tapi kesadaran masyarakat itu turun. Nah, itu juga ada gap, kayak gap permasalahan. Nah, terus kenapa ini ada sesuatu hal yang aneh di sini? Nah, di situ bisa jadiin rumusan masalah. Bagaimanakah korelasinya mungkin ya, korelasinya antara demografi dengan tingkat kesadaran dari masyarakat. Itu juga bisa dilakukan, dan itu teman-teman bisa merumuskan masalahnya seperti apa. Nah, di situ bisa menentukan tujuan penelitiannya juga. Mungkin kalau lihat kebakaran hutan, kalau melihat dari konteks kayak sawit, mungkin sebenarnya Pak Heru yang bisa lebih dalam tentang konsep sawit ya, dimana kalau dari jangka benah juga, itu kan sebenarnya sawit itu sudah banyak di Indonesia,
Habis itu tapi pada di implikasinya juga banyak masyarakat tinggal di sekitar sawit dan lain sebagainya itu kan. Dan di situ juga teman-teman bisa tahu bagaimana sih engagement atau kondisi masyarakat di sekitar sawit gitu. Itu kan juga jadi salah satu tujuan penelitian kan, kayak teman-teman pengen tahu gitu kondisi masyarakat untuk adaptasi dengan kondisi sawit yang sebelumnya tuh gambut gitu. Dan di situ teman-teman bisa cerita di introduction. Ini cerita dari umum ke khusus. Dan teman-teman bisa milih tema. Intinya kayak mau neliti apa sih. Yang kedua, literatur review. Maaf menyala Mbak Fitria, waktunya tinggal 5 menit lagi, mungkin bisa dipercepat. Oh ya, sorry ya, jadi ini ya ceritanya. Yeah. Oke, yang kedua tentang literatur review yang teman-teman bisa kayak teori yang menjadi acuannya untuk penelitian seperti apa. Contohnya tadi kebakaran hutan. Jadi kayak kebakaran hutan, sejarah kebakaran hutan di Indonesia mungkin ya, terus ekspansi sawit misal di Indonesia tuh seperti apa sih karakteristik sawit dan lain sebagainya. Itu bisa mendukung. Ke metode. Nah, metode itu kalau kita analogikan itu sebagai pisau. Kayak kita menggunakan untuk bisa mereveal, misal kita ingin membuat salad misal, kita ingin membuat rujak. Nah, kita menggunakan pisau yang mana agar rujak kita itu sampai atau sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Bisa menggunakan kuantitatif, kualitatif. Itu kuantitatif itu lebih ke ya kita dengan angka gitu ya. Kualitatif itu lebih ke narasinya gitu. Nah, kalau di skripsi atau dan lain sebagainya itu biasanya ada lokasi, terus ada jenis data yang dibutuhkan, biasanya data primer atau sekunder, kemudian teknik pengumpulannya itu menggunakan survei, ataukah menggunakan FGD kah, atau menggunakan cuma di eksperimental. Kalau teman-teman THH tuh bisa lebih di lab dan lain sebagainya, dan mungkin bisa relate sama perlengkapan dibutuhkan ya, mungkin larutan ini dan lain sebagainya itu masuk di metode. Dan yang terakhir, cara penafsiran tuh metode analisisnya seperti apa. Yang keempat itu result atau hasilnya. Biasanya kalau di hasil itu bakal disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan bagan, dan narasi biasanya. Kalau di metode apabila teman-teman menggunakan kualitatif, biasanya kita menggunakan narasi atau bagaimana kita mengartikulasikan atau deskriptif bagaimana hasil yang kita dapatkan. Nah, di discussion ini kita lebih memaparkan pada hasil pengolahan. Tadi kan udah dapat hasilnya. Nah, di sini tuh lihat diskusinya tuh, di diskusi tuh kalau ini di paper biasanya kayak hasil pengolahan itu seperti apa. Habis itu menginterpretasikan penemuannya. Nggak cuma tadi kan yang hasil kan disajikan, oh ini menunjukkan naik, ini menunjukkan turun. Nah, yang di diskusi itu apa artinya apa naik turun itu? Apakah ada korelasi di antara data tersebut dan kemudian dilinkingkan juga dengan sumber rujukan yang telah kita susun di literatur review sebelumnya. Jadi discussion itu lebih mendalam tentang apa sih yang kita temukan itu. Yang kelima, tentang conclusion, yaitu hasil analisis. Itu kayak kamu dapat apa sih misalnya kesimpulannya gitu, tentang penelitian teman-teman. Mungkin contohnya tadi sawit ya. Oh, ternyata kesimpulannya ternyata masyarakat adaptif dengan masifnya sawit, akan tetapi dengan cara penanaman MPTS atau lain sebagainya. Itu jadi konklusinya yang awalnya kita pengen tahu adaptif nggak sih masyarakat sekitar hutan yang awalnya gambut dengan sekarang mereka hidup di tengah sawit gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kayak hasilnya tuh apa sih, dan itu juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kita susun di introduction. Nah, kalau teman-teman ini Mbak Fitria sarankan sih untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menginstal Mendeley atau Zotero, dan situ ini sangat memberikan kemudahan bagi kita untuk memberikan citasi kepada paper kita dan langsung automatically jadi ke bagian references kita. Nah, di sini tadi contohnya ya. Terus nanti apabila pengen teman-teman dijelaskan lebih rinci, nanti Mbak Fitria lebih ingin jelaskan lagi ya. Ini mangrove sebenarnya, tingkat partisipasi masyarakat Dusun X dalam pemanfaatan ekowisata hutan mangrove di Kulon Progo. Nah, tips menulis kata itu apa aja sih, Mbak? Gitu. Mbak Fitria di sini ngasih 3 hal ya. Yang pertama, membaca kondisi sekitar. Nah, terkadang kalau di PKM gitu, ataupun karya tulis ilmiah, itu biasanya kita melihat kondisi sekitar kita. Mungkin masih masyarakat Yogyakarta itu kayak tingkat untuk peduli akan sampah tuh kayak kurang terlalu tinggi, atau misal ternyata tinggi. Nah, itu kita mulai membaca kondisi sekitar. Kalau di dunia kehutanan ya,
Itu permasalahan lingkungan di Indonesia tuh banyak, adik-adik teman-teman. Contohnya kebakaran hutan, kemudian pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal, krisis iklim yang sekarang lagi happening ya, climate change, terus kita harus banyak membaca di sini. Dan itu benar sih salah satu hal kalau teman-teman mau nulis, banyak membaca gitu. Karena ketika teman-teman baca banyak isian di otak itu nanti bakal secara tidak langsung teman-teman tuh horizonnya akan semakin lebar dan akan semakin banyak hal yang teman-teman malah nggak tahu ketika banyak membaca. Karena ya itu sih, selain diving kita tentang referensinya juga kita bikin, oh kok bisa ya gitu, jadi berpikir. Jadi teman-teman pertama banyak membaca ya, dan kondisi sekitar juga. Yang kedua, coba temukan solusi kreatif dan inovatif. Nah, salah satu kelebihan ini Mbak Fitria, salah satu memberikan contoh langsung, ini untuk PKM mungkin ya. Pertama, yang gambar pertama itu kan banyak tuh kayak permasalahan kayu yang nggak kepake. Nah, jadi jam, nah, itu kan solutif ya. Dan sekarang kan eco-friendly watch kan, kayak jam tangan tuh lagi happening ya. Nah, itu salah satu sebagai bentuk teman-teman, bentuk menyelesaikan suatu masalah yang simple. Nah, kedua, banyak serabut kelapa. Nah, jadi si cute ya, cutie pot ini, dan itu manfaatkan solusi yang kreatif. Nah, ini contohnya yang keempat ini banyak sampah. Nah, terus ada sistem bikin aplikasi loh tentang bank sampah. Nah, cobalah teman-teman asah, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya ini jadi ini. Jadi kita berpikir simple tapi solutif dan inovatif. Yang kedua, temukan mentor. Nah, dulu ketika Mbak Fitria nulis, Mbak Fitria nggak sendiri. Dulu Mbak Fitria pas maba itu, Mbak Fitria ikut Gama Cendekia. Di situ ada kakak-kakak yang emang udah jago di bidang nulis, jurnal maupun ATI. Dan itu Mbak Fitria nanya, kayak, ini gimana sih Mbak caranya ini dan sebagainya. Mbak sarankan untuk yang adik-adik maba ataupun yang tahun kedua atau ketiga, temuin mentor yang bisa ditanyain. Dan Mbaknya tuh udah pernah dan lolos atau enggak menang dalam kompetisi ataupun pernah nulis karya ilmiah dan diterbitkan. Kalaupun untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nemuin kolega-kolega atau teman seangkatan yang atau orang-orang penulis yang udah lebih advance seperti Pak Hero, Prof. Budi dan lain sebagainya. Kemudian ini yang terakhir, mulailah menulis. Karena the power of word, ketika kita nulis cuma satu kata, nanti tiba-tiba di kalimat jadi paragraf jadi tulisan. Jadi langsung the power of one word tuh bener-bener ada gitu. Dan nggak apa-apa kalau Prof. Yudi bilang juga kalau nulis pertama tuh jelek tuh ya udah pasti gitu. Tapi yang paling penting poinnya tuh, mau nggak sih kita mulai menulis lagi dan kayak do with that regularly gitu kayak. Coba aja nulis. Dan ini mungkin penutup ya, jadi dari Pak Pramudia Anantatur dan dari Blora ya, dari sekolah saya waktu SMA. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah sebuah bekerja untuk keabadian, baik itu menulis ilmiah maupun nulis buku jari atau apapun. Dan itu sih teman-teman, dan itu bisa jadi amal jariah kita juga ketika kita udah nggak ada. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada saran, komen, ataupun lain sebagainya, monggo disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lengkap sekali nih Mbak materinya. Saya juga ikut tercerahkan nih. Mengingatkan lagi ya teman-teman. Untuk yang punya pertanyaan nih dari BPT yang sekian lengkapnya itu, sekian padatnya, mungkin ada bagian yang teman-teman kurang paham atau ingin lebih dielaborasi lagi, bisa langsung di drop aja di kolom komentar untuk pertanyaannya ya, dengan format yang udah saya ketikkan di awal, nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Okay. Sepertinya ini masih belum. Iya. Ada dari Astuti itu mau di. Oh, oke, baik. Mungkin saya bacakan ya Mbak. Pertanyaannya dari Astuti itu, Bu Astuti ya. Bagaimana mencari literatur atau referensi yang reliable? Juga dua, kapan hasil dan pembahasan perlu digabung atau tidak? Nah, mungkin bisa langsung dijawab Mbak Fitria. Oke, mungkin yang pertama, bagaimana mencari literatur atau referensi yang reliable. Nah, kalau saya pribadi ya Bu, mungkin Pak Heru juga bisa menambahkan. Kalau dari saya, biasanya kalau nyari literatur tuh lebih ke
jurnal sih ya Bu. Kalau saya tuh karena kalau jurnal kan lebih update juga ya. Biasanya mereka ada kalau misalnya ilmu misal contohnya tentang restorasi di Indonesia itu bakal tetap ada kayak perkembangannya ilmu restorasi gitu loh, dan itu biasanya di jurnal tuh lebih update dan lebih sesuai dengan perkembangan yang sekarang itu. Biasanya kalau saya mencari tuh di literatur referensi itu di Science Direct, Scopus, terus juga nyari di yang sebelumnya saya jelaskan yang ada apa namanya? Sebentar. Biasanya nyarinya di jurnal sih kalau saya ya, Bu. Kalau buku biasanya juga saya lebih mencari buku-buku yang emang di situ expertise-nya. Contohnya kemarin saya menulis tentang environmental justice untuk salah satu pemikiran bagaimana sih perkembangan environmental justice dan theoretical-nya itu seperti apa. Saya melihat buku dari David Scholarsberg dari University of Sydney. Di situ juga saya bisa tahu dari ilmu the beginning-nya tuh seperti apa sih proses environmental justice itu bisa come up gitu. Jadi di situ sih Bu kalau saya mencari literatur referensi. Kalau di Indonesia juga di JPIK bisa, dan di literatur jurnal FNS yang sekarang baru tuh juga bisa jadi referensi Bu. Forest and Society itu jurnal terindeks Scopus Q2 itu relatif baru untuk jurnal di bidang forest policy and science, itu di Unhas bisa diakses Bu. Terus yang kedua, kapan hasil dan pembahasan perlu digabung atau tidak? Kalau biasanya kalau di skripsi, kalau yang di skripsi itu hasil dan pembahasan jadi satu Bu. Tapi ada beberapa jurnal yang emang itu beda ya, ada result, ada discussion, jadi tergantung panduan dari jurnal itu sendiri. Biasanya ada beberapa jurnal atau bukan hanya jurnal sih, ada jurnal, ada PKM, ada beberapa hal itu ada panduannya Bu. Jadi itu bisa disesuaikan dengan panduannya. Makanya kalau dari kami tuh ada beda juga format dari jurnal Elsevier atau Scopus dengan format FNS. Nah, kita untuk tahu kapan digunainnya kita lihat panduannya itu sendiri. Gitu. Jadi di situ sih Bu, ada biasanya kalau kita mau nulis tuh ada apa ya namanya tulisan hal apa aja sih yang bisa kita tulis, itu dipisah atau digabung tuh di panduannya biasanya ada. Mungkin dari Ibu Astuti atau Dek Mega, gimana Ibu Astuti mau? Mungkin Ibu Astuti ya ada feedback begitu, sudah cukup dari jawabannya Mbak Fitria atau ada tambahan lagi? Bu Astutinya? Oke, sepertinya nggak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini cukup antusias ya pesertanya. Yang kedua ini dari Amelia FKT. Iya, tips untuk menentukan subpoint bagaimana dan kira-kira perlu atau tidakkah menulis subpoint itu. Mungkin subpoint untuk di bagian introduction atau di bagian pembahasan. Mungkin Mbak Fitria bisa menjawab seperti itu. Nah, kalau subpoint ya, kalau biasanya ini tips dari Mbak Fitria ya, kalau nulis biasanya Mbak Fitria itu nulis poin-poin yang mau disampaikan tuh seperti apa. Kalau misalnya di introduction kan tadi general ke kayak segitiga terbalik ya, general ke spesifik. Nah, di situ kita nulis dulu. Misal kayak satu poin, kita mau paragraf pertama tuh ngomong apa sih gitu. Terus paragraf kedua tuh ngomong apa, kita harus, dan itu ada koherensinya harusnya gitu. Dan untuk subpoint, misalnya kalau introduction tuh ada satu doang sih, nggak ada subpointnya kalau di ini. Tapi ada tiap paragraf tuh ada linkingnya, kayak nyambung gitu. Dan biasanya kalau di skripsi, konteksnya skripsi itu ada latar belakang, terus ada rumusan masalah, nanti ada tujuannya. Nah, di situ biasanya mereka mengalir kayak ada konektivitas di antara introduction ke rumusan masalah, kita tuh mau nyelesain rumusan masalah apa gitu. Nah, kita muncullah pertanyaan yang bakal kita ingin tahu ketika kita menggunakan penelitian itu, dan itu dijelaskan juga ke tujuannya. Jadi kalau subpoint di sini introduction itu teman-teman atau di Amelia, kalau di introduction-nya sendiri, masalah latar belakang sendiri tuh tiap paragraf harus ada big point yang mau disampaikan, dan itu relate tiap paragraf. Kalau subpoint di introduction in a whole, biasanya ada kayak introduction-nya tuh latar belakang, terus ada rumusan masalah, ada juga tujuan penelitian. Jadi kalau mau yang dimaksud subpoint tiap introduction ini, kalau cuma latar belakang tuh harus koheren sih, ada linkingnya tiap paragrafnya. Tuh, lihat panduannya sih Dek biasanya di Amel. Kalau mau lihat, biasanya kalau nulis skripsi tuh ada panduan nulis skripsi.
Kalau mau nulis jurnal tuh juga ada panduannya seperti apa itu ada. Tapi kalau saran Mbak Fitria gitu tuh, ada linkingnya. Gimana Dek Amel atau Dek Mega mau nambahin atau Mungkin saya mau ngelaborasi sedikit ya. Kalau menentukan poin-poin itu, gimana sih Mbak caranya supaya bisa mengerucut? Kadang waktu nulis itu, saya sendiri suka ragu apakah poin-poin ini tuh udah mengerucut atau belum. Ya, kayak gitu seperti Mbak. Oke, mungkin agar lebih apa ya namanya relate dan mudah dimengerti, contoh skripsi Mbak Fitria kali ya, yang lebih. Boleh. Jadi Mbak Fitria itu nulis tentang pola kemitraan di KPH Yogyakarta. Nah, pertama tuh Mbak Fitria lihat KPH Yogyakarta itu posisinya tujuannya tuh buat apa sih gitu. Pertama kan nembik ya, KPH. Fungsi KPH tuh in Yogyakarta tuh apa. Kemudian ada segmentasi, konteksnya di social forestry, kemitraan, gini. Social forestry salah satu program pemerintah yang prioritas. Salah satunya adalah fungsi KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan tingkat tapak. Nah, salah satu KPH yang paling sukses di Indonesia yaitu KPH Yogyakarta. Udah dapat kan dari social forestry and then kemitraan salah satu skema. Kemudian salah satu yang paling kenapa Yogyakarta karena yang KPH yang paling sukses dan salah satunya program kemitraan. Nah, disitulah kemitraan. Salah satu itu adalah prosesnya ekowisata. Nah, di sini Mbak Fitria masuk ke ekowisata. Jadi benar-benar ada big picture-nya dan ada benar-benar mengerucut. Nah, Mbak Fitria udah masuk ke kemitraan. Nah, di situ pertanyaan penelitian Mbak Fitria, apa sih perbedaan pola kemitraan tiap-tiap tapak yang ada di KPH? Kan udah jelas ya, berarti udah tahu kemitraannya ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Nah, di sini Mbak Fitria pengen tahu. Nah, di situ udah muncul sebenarnya pertanyaan penelitiannya. Jadi mungkin dipikir kayak linkingnya. Tadi Mbak Fitria masuk, pertama social forestry kan lagi big picture ya. Terus, skema social forestry itu ada 5. Kalau teman-teman tahu salam 5 jari, satunya ada Kementerian Kemitraan Kehutanan. Nah, kemitraan ini ada nih satu kasus sukses di Jogja. Nah, ini KPH. Nah, di KPH ada apa aja nanti? Jadi cara masuknya gitu deh. Oke, siap. Jelas kan ya? Iya, jelas sekali kok, Mbak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Shalin Kusnul UGM. Bagaimana memenuhi kriteria untuk lolos peer review jika dilihat dari segi isinya? Mungkin ini udah tadi ya Mbak, kita menyesuaikan dengan kriteria dari yang kita tuju ya, mau dimasukin ke jurnal atau diikutkan lomba, kita cermati dulu kriteria-kriterianya seperti itu. Iya, mungkin nambahin juga ya. Tambahan lagi ya. Jadi kalau berdasarkan cerita dari Prof. Maryudi juga, kalau lulus peer review itu waktu ini kalau konteksnya jurnal internasional ya, itu bukan proses waktu lama. Bisa jadi teman Sherlyn tuh masukin di Elsevier atau Scopus ya, atau Land Use Policy. Nah, situ misal itu bisa jadi 4 bulan atau lebih, dan itu kayak proses untuk reviewnya, nanti ini salah, terus kita nyoba lagi itu kayak tergantung peer review juga, dan peer review itu memang yang expert di bidang Sheryl. Misal di Sheryl nulis tentang forest restoration. Forest restoration masuk di jurnal, nanti bakal dari jurnal tuh bakal memberikan jurnal Sheryl calon jurnal ini ke reviewer yang dia ahli di bidangnya. Makanya nanti ketika udah bagus nih, oke, lanjut dan nanti ada perbaikan dan nanti bakal dikembaliin di Sheryl dan udah bisa publish. Jadi gitu peer review-nya. Udah jelas. Kalau di jurnal tuh kadang ada date accepted sama date published kan beda tuh, dan jaraknya tuh jauh. Itu fase buat peer review gitu ya Mbak ya? Iya, dan Mbak Fitri aja juga to be honest belum, dan kayak jadi penulis itu tantangan sih. Dan mungkin Pak Heru juga dijelasin kayak nulis jurnal tuh S2 aja Mas Haidar kemarin baru mau submit. Terus ada PhD aja itu baru 3 yang submit, dan itu di jurnal yang reputasinya emang bagus sih. Jadi emang kalau nulis tuh butuh proses. Kita lanjut ke pertanyaannya dari ini Bu atau Bapak ya, Budina ya mungkin. Seandainya jika gap antara masalah dengan kondisi cukup luas, misal ada gap regulasi, gap aplikasi atau awareness, gap infrastruktur yang tersedia dan lain-lain, bagaimana kita menetapkan pilihan pendekatan atau pisau analisisnya nih Mbak?
Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit sih ya kalau terkait kita menggunakan apa ya namanya, kita menentukan gap ya. Emang kalau kalau boleh cerita juga untuk menyusun memahami gap aja ketika Fitria ngambil di mata kuliah metode ilmiah atau enggak? Ya kayaknya ya. Itu di S1 emang agak susah sih untuk bisa membaca gap itu seperti apa sejauh mana. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman Mbak Fitria kali ya Dek jawabnya. Karena emang kalau misal gap regulasi atau gap ini cukup apa ya namanya susah untuk bisa dijelaskan karena untuk menggunakan pisau analisnya juga kita banyak-banyak membaca dan arahan dari supervisor sih. Dulu kalau pakai yang punya Mbak Fitria ya, yang skripsi Mbak Fitria itu kalau yang pola kemitraan itu ternyata ada gap regulasi. Mungkin nih Ibu Dina kali ya. Sebenarnya kalau di pola kemitraan KPH itu ya, sistem bagi hasilnya ternyata tuh beda. Maksudnya di regulasinya itu harusnya 75% 75% masyarakat, 25% itu buat si KPH-nya. Dan itu kan ada hitam di atas putih ya. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Ada dinamika yang emang itu di luar dari yang ada di kontrak atau kontekstual kemitraan itu. Jadi situ ada gap regulasi dan implementasi. Jadi itu menentukan pendekatan pisau analisisnya dulu Mbak Fitria menggunakan metode konten analisis. Kalau Ibu Dina, Fitria menggunakan pisaunya itu konten analisis melihat gimana sih antara dokumen dengan implementasi seperti apa sih, adakah perbedaannya, dan ada beberapa dinamika aktor tuh nggak bisa tercapture di si kontraknya ini, maka menggunakan pisau analisisnya konten analisis itu. Dan untuk mendalami pisau analisis mungkin harus banyak baca juga sih, banyak baca penelitian-penelitian yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya dan kita melihat oh gimana sih analisisnya gitu, terus analisnya seperti apa gitu. Jadi mungkin memperkaya pisau analisnya juga sih Ibu Dina, kita banyak membaca sama melihat kemungkinan kayak hampir sama dengan penelitian yang lain, mungkin konteksnya berbeda tapi cara membacanya atau cara mencari jawabannya menggunakan pisau itu tuh sama gitu. Jadi banyak membaca untuk itu sih, untuk menempatkan. Mungkin itu ya Dek yang Oke, mungkin saya mau nambahin lagi nih Mbak dikit pertanyaan kali ya. Kalau gap-nya cukup luas, ini maksudnya terdiri dari beberapa konteks gitu ya, ada regulasi, ada awareness. Kalau kita ngerucutin, misalnya kita milih cuma satu aja, itu sebenarnya boleh atau enggak? Atau dia harus dilihat secara holistik seluruhnya itu, baru kita bisa menganalisis kayak gitu? Nah, jadi kalau Mbak Fitria belajar dari Mas Dito, Pak Dito, Mbak Laras, dan Prof. Maryudi itu juga kalau melihat permasalahan itu dari satu kacamata. Kalau udah berada di kelas, misal kayak S2 itu bakal diperkaya tentang theoretical framework. Kayak kita melihat suatu fenomena dari satu sisi aja. Misal, oke, kita bukan lensa cuma di bidang regulasi, ya regulasi aja gitu. Terus abis itu kita menggunakan pisaunya EG atau gapnya di regulasi atau enggak kita gapnya di implementasi. Fokus di sana aja gitu. Abis itu nanti kita bakal perkaya untuk di bidang theoretical review-nya kali, atau enggak review di bidang apa namanya teorinya itu sih, agar mendukung juga kenapa kita gunain pisau itu, maksudnya gunain lensa itu. Jadi mungkin kalau lebih jelas mungkin Pak Heru juga sih bisa menjelaskan kalau Pak Heru masih ada. Soalnya sulit juga sih bagi Fitria pribadi juga masih belajar. Ya mungkin itu bisa disambung besok ya Mbak di sama Pak Heru. Iya, oh berarti kita bisa pilih yang paling mungkin mudah. Iya, itu. Iya bisa jadi juga diaplikasikan di lapangan, karena juga emang kalau spesifikasinya sebijak kan lebih ke ini ya Bu, mungkin ini Bu ya, lebih ke kita desk research. Jadi kita melihat fenomena, kita menggunakan berbagai lensa, dan itu lebih ke yang kayak lensanya tuh misal kita gunain distributive justice. Oh ini tuh fenomena social forestry misalnya di lapangan, itu udah sesuai nggak sih distributive justice gitu. Dan kita lihat lensanya itu dari berbagai hal sih, dan emang kalau kita lebih kuat di theoretical framework-nya juga sih. Jadi kayak kalau mungkin Ibu Dina berada di P3IJ,
mungkin ya yang cari yang mudah diaplikasiin juga kali ya, kalau konteksnya seperti itu. Oke, baik Mbak. Ini mau ngingetin lagi teman-teman, bisa langsung drop aja pertanyaannya di dalam komentar, kita bacain kok, waktunya juga masih banyak. Jadi tanya-tanya aja. Ini juga sesinya santai ya Mbak ya? Iya, santai aja Bu. Iya. Iya, banyak kayak nanya. Sama-sama Mungkin Ibu Dina, saya juga belajar. balik ke pertanyaan itu dari Aproditi, bener ya saya bacanya. Dari SMA Pradita Dirgantara, masih anak SMA ini. Untuk referensi pada bagian landasan teori, apakah bisa mengambil kutipan dari KBBI atau hanya dari jurnal ya? Oke. Wah, gimana ini Mbak? Bisa dijawab langsung. Kutipan dari KBBI itu untuk mengetahui apa nih? Definisi gitu mungkin maksudnya. Mungkin atau mau bikin penelitian linguistik gitu ya Mbak ya? Oh, jadi menarik Kurang tahu juga. dari KBBI. Tapi sepengetahuan Mbak Fitri ya, jadi kalau referensi itu bisa jadi manapun, asal bukan dari blogspot. Pokoknya mereka itu atau website itu tuh bisa dipertanggungjawabkan. Misal BRG, terus misal kita juga bisa pakai Kompas juga, tapi kan Kompas nanti kalau di bidang referensinya nanti bakal ada formatnya. Jadi maka dari itu Mbak Fitri kan sarankan untuk teman-teman kalau mau jadi researcher atau peneliti atau nggak ada yang memulai skripsi, instalah Mendeley atau EndNote atau enggak Zotero. Nah, di situ nanti bukan referensinya bukan hanya berupa buku jurnal tapi juga ada berita, ada juga beberapa proceeding itu beda-beda nanti nulisnya, dan itu dari berbagai banyak hal, it's fine sih, oke aja. Jadi asal itu bisa dipertanggungjawabkan biasanya. Betul banget. Memang kalau di penulisan karya tulis tuh selain isinya, referensi juga harus bener ya Mbak. Apalagi kalau PKM juga, aku mau cerita, aku juga ikut, sempat submit proposal juga, dan itu yang paling merepotkan adalah bagian referensi itu kan banyak model kayak gitu kan ya. Iya, kalau Dek Megan pakai Mendeley gitu nggak? Atau nggak pakai Zotero? Waktu dulu belum sih Mbak, masih pakai Word yang references itu. Ya itu sangat merepotkan, ini baru mau coba pakai Mendeley dan teman-temannya itu. Iya, soalnya kalau teman-teman udah mulai advance nulisnya, mungkin kayak kalau Pak Heru atau teman-teman yang udah nulis di jurnal tuh banyak banget referensinya. Bisa jadi satu, kalau kawan-kawan udah mulai melihat misal jurnal, itu bisa jadi satu paragraf itu ada 5 atau 6 sitasi gitu. Dan itu kayak kalau misal kita satu-satu kan capek ya, makanya itu Mbak saranin banget buat install Mendeley dan Zotero sih, karena Mbak Fitria tuh ngerasa beruntung banget ketika udah masuk skripsi tuh udah tahu Mendeley. Jadi ketika misalnya revisi gitu, revisi skripsi atau revisi tulisan, langsung bisa ketika sitasnya dihapus, dia automatically hapus gitu. Ketika kita nambahin sitasi, kita juga automatically udah masuk ke references kita. Jadi lebih enak juga sih gitu. Betul. Lebih profesional. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bagus Duantara FKT. Seringkali dalam menulis tiba-tiba kehabisan topik atau ide. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Mungkin ini ngarah ke webinar besok ya, tapi kalau Mbak Fitria punya tips nih, bisa dijelasin dulu sekarang. Nah, pertanyaan yang menarik banget dari Bagus ya. Jadi Mbak Fitria itu tipikal, misal ide tuh kadang kayak tiba-tiba dapat aja ide tentang nulis apa gitu. Nah, kadang tuh Mbak Fitria nulis kayak punya buku khusus notes, kayak misal ada kayak pengen nulis nih tentang restorasi gambut. Nulis aja, tulis poin tentang apa, itu tulis aja kayak di HP tuh bikin di notes, di HP tuh tulis aja gitu, meskipun belum dieksekusi, tapi ide-ide tuh ditampung dulu aja gitu. Siapa tahu ketika teman-teman lagi butuh ide, lihat scroll, oh ternyata aku pernah nulis ini, menarik juga dieksekusi ya gitu. Jadi untuk menampung itu, untuk konteks menampung ide ya, untuk mendapatkan ide. Kalau dari Mbak Fitri ya, kalau kehabisan ide Mbak Fitri biasanya baca sih, kayak stop dulu, habis itu baca, misal kayak oh mau nulis tentang kelanjuran restorasi gambut, tapi apa aja ya, maksudnya mau nulis apa ya. Nah, di situ kita lihat referensi, kayak misal lihat website BRG atau enggak penelitian tentang BRG atau enggak tentang restorasi in a basic knowledge-nya itu seperti apa. Jadi gitu sih bagus. Jadi kalau ide saran dari Mbak Fitria, kalau stuck jangan dipaksain. Kalau stuck dulu, habis itu baca yang lainnya biar refresh otaknya gitu. Nanti insya Allah dapat lah idenya. Gitu bagus. Jelas gak?
Memang masalah banget sih kalau tiba-tiba di tengah nulis tuh kayak hilang ide Iya, lanjutnya kayak gimana. emang butuh rehat Eh, bentar sih untuk itu. iya. Buat peserta nih, link untuk presensi udah disebar, bisa langsung diisi sekarang. Juga balik lagi yang mau bertanya, silakan di kolom komentar ditulis aja. Nanti akan saya bacakan satu-satu. Mungkin, oh, nah ini ada pesan nih, tim teknis untuk presensi alamat email hanya bisa diisi number. Oh ya, mohon maaf, mungkin bisa dibenahi dulu. Oke. Oh, menarik Um, ya, banyak yang nanya, suka jadinya. Iya. Mungkin saya mau nanya nih Mbak, waktu mau menulis, kadang tuh kita udah tahu frame-nya mau apa, udah tahu lah tujuan nulisnya. Tapi waktu kita mengumpulkan data, ternyata itu ada data yang kurang. Dan kan kita juga harus mempertimbangkan reliable datanya itu kan. Hmm. Semisal kita, apakah kita harus mengorbankan tuh ada data, cuman kayak kurang kredibel gitu. Apa kita abaikan saja kredibel tidaknya itu dan dimasukin aja atau kayak gimana Mbak? Nah, kadang pertanyaannya menarik banget sih deh Megan. Kadang tuh ini sama relatable sama penelitian yang dilakuin sama Mas Haidar mungkin ya. Jadi beliau itu meneliti tentang bagaimana sih Vietnam itu ada nggak sih kayak kemungkinan dia memiliki sistem kayak di Indonesia SVLK. Nah, ada variabel-variabel banyak. Nah, awalnya variabel beliau tuh berdasarkan jurnal yang beliau baca itu ada 6 variabel. Tapi ketika semakin diving, maksudnya melihat variabel-variabel lainnya itu ternyata ada nih variabel-variabel baru lain gitu loh, Dek. Baru-baru lain yang malah menambahkan si variabel ini. Dan ada juga yang kemungkinan mau dihapus variabelnya. Tapi ternyata untuk justifikasi pengambilan variabel ini tuh semuanya tuh masuk gitu loh. Kayak jadi variabel yang sebelumnya dengan variabel apa yang didapetin sekarang itu kayak nggak ada yang dihapus, kayak nggak ada perubahan gitu. Jadi ketika variabelnya itu justifikasinya jelas, maksudnya kenapa ada ngambil variabel itu, ada tuh alasan yang kuat banget dan datanya juga ada, gunain aja gitu. Tapi ketika ada data, tapi justifikasinya nggak ada, ya kenapa kita ambil data itu? Maka dari itu kalau skripsi, nah skripsi itu ya Dek, kalau cerita dari teman-teman Mbak Fitria, yang tentang kalau fokusin di sosial masyarakat tuh, kalau wawancara kan banyak hal ya, apalagi orang Jawa ya, kalau mau nanya tentang income aja, datanya banyak banget kan, terus kayak nanya ini dulu, dan lain sebagainya, tapi nggak semua dipakai gitu. Jadi ada yang dikorbanin datanya, gitu. Karena itu emang nggak masuk di misal gelas yang mau kita peneliti itu nggak bisa masuk semua variabel yang kita ambil di lapangan. Maka dari itu biasanya kalau di manajemen tuh ada kan project bareng gitu kan. Ada yang kita sama nih penelitian di desa A, tapi kita bareng-bareng mencari datanya. Ada yang fokus di pendapatannya, ada yang fokus di lahannya, ada yang fokus di engage-nya dengan hutan. Jadi banyak hal yang didapetin. Dan itu nggak semua data yang meskipun kita bareng-bareng, dan itu beda-beda scope yang kita mau teliti. Dan variabelnya bisa jadi overlap atau malah nggak ada overlap sama sekali dari ketiganya. Oke. Cuman kadang untuk bagian introduksi latar belakang gitu ya Mbak. Ini sebenarnya saya juga bingung ini benar atau salah. Kadang kita tuh punya masalah, terus baru setelah kita netapin masalah tuh kita cari nih data yang menguatkan masalah itu. Nah itu kan sebenarnya kurang bener ya. Harusnya kita cari data dulu baru nemuin masalah kayak gitu. Kayak gitu gimana Mbak? Salah ya berarti? Menarik juga. Jadi sebenarnya ini kayak konteks getas ya, Dek. Mungkin ini pas kita teman-teman getas itu kan kita bikin setiap kelompok kan kita bikin kayak projectnya bareng-bareng ya. Maksudnya ini bukan Casem sorry Casem. Iya. Casem MH kita kan ada konteksnya rehabilitasi di kawasan hutan. Tapi kita itu datang ke getas itu bareng-bareng. Tapi kita membawa kita sebelum datang ke getas kita tuh udah membaca maksudnya kondisi sosial masyarakat itu seperti apa sih, terus lahannya mereka tuh seperti apa sih dan lain sebagainya. Kita udah dapat data dari Pak Bowo, salah satu petingginya di getas. Nah kita udah dapat data banyak tuh. Nah kita udah ngerumusin masalahnya.
dari sebelum kita berangkat ke lapangan, ya kan? Dan kita udah tahu mau ngambilnya seperti apa. Kita udah punya hipotesis, misal, oh ternyata masyarakatnya itu dia miskin, nggak bisa ini karena nggak dapat akses teknologi, nggak dapat akses pengetahuan dari perhutani atau enggak dari misal dari UGM. Nah kita masuk ke sana, nah ternyata enggak deh gitu. Ternyata ketika udah masuk ke sana tuh permasalahannya tuh lebih kompleks. Jadi apa yang kita bawa sebelumnya itu malah beda apa yang ada di lapangan. Jadi itu it's fine sih atas kita benar-benar bisa menjelaskan dan kita bisa mensupport apa yang ada kondisi di lapangan dan kita benar-benar tahu dan ada referensi yang juga menguatkan, ya jalan aja gitu. Dan kalau gonta-ganti kayak itu nggak apa-apa sih deh, karena Mbak juga dulu pernah ganti 2 atau 3 kali kali ya, dan itu proses, it's fun. Iya. Linknya udah dibenerin ya untuk hadirin, bisa langsung diisi aja link presensinya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung di drop di kolom chat ya pertanyaannya. Atau enggak komentar nggak apa atau tambahan gitu. Mbak juga Iya, masih betul. belajar deh, serius. Feedback kayak gitu. Atau ada nggak yang ada yang jelas? Oh materi. Materi Iya, bisa. nanti materinya. Iya, Saya nanti materi akan di-share. Ya. Saya kirimkan ke panitia, nanti bisa dipelajari juga. Ini apakah oke, mungkin sambil sharing-sharing juga ya. Mungkin kalau saya sendiri masih belum banyak sih Mbak nulis ilmiah kayak gitu. Atau ada referensi nih Mbak, gimana sih caranya biar kita bisa ningkatin keinginan atau motivasi supaya bisa produktif untuk menulis, terutama karya tulis ilmiah? Wah, pertanyaan yang menarik. Karena to be honest ya, Dek, kalau Mbak Fitria dari proses maba semester 2 benar-benar keinginan untuk nulis itu bukan di fakultas malahan. Jadi dari fakultas, nah Mbak Fitria ikut Gama Cendekia. Nah, Gama Cendekia kan interdisipliner ya. Teman-teman kalau belum tahu, Gama Cendekia itu salah satu organisasi penelitian dan pengkajian tingkat UGM yang fokus di research emang. Nah, di situ ada banyak teman-teman Mbak Fitria dan dari teknik, dari FK, dari mana aja. Nah, di situ teman-teman emang dari anak-anak yang masuk GC tuh udah ada intention untuk benar-benar mau kita nulis, kita menang lomba, kita udah dapat apa dan sebagainya itu tinggi banget deh. Jadi dengan adanya komunitas Mbak Fitria, teman-temannya seperti itu, ketika Mbak Fitria punya ide ya, misal Mbak Fitria tentang pengen meneliti tentang ketahanan pangan, focusingnya tuh di padi, misal kayak bagaimana sih padi di Indonesia tuh bisa settle dengan padi di kayak Thailand dan sebagainya. Inovasi apa sih yang perlu diteliti? Nah, misal itu. Mbak Fitria chat di grup ya, itu langsung kayak banyak teman-teman yang langsung catch up dengan ide itu. Jadi bener sih dengan adanya setting up teman-teman yang memiliki satu niatan untuk menulis, itu benar-benar bisa membuat kita konsisten dan niat kita tuh tetap membara, means kayak tetap ada gitu. Dan FSC kayaknya udah mulai ini ya Dek, bagus juga wadah buat teman-teman bisa mencoba untuk nulis sih, gitu sih. Ya, mengawali. Iya, FSC juga sambil cerita nih, kita juga udah mulai update website nih teman-teman, bisa mungkin diampirin ya website kami. Mungkin bukan karya tulis ilmiah ya, lebih ke artikel populer yang singkat-singkat gitu. Ya memang tujuan awalnya untuk menumbuhkan dulu minat menulis, supaya nanti kalau lanjutannya misalnya lebih banyak yang tertarik, bisa nih kita upgrade ke karya tulis yang lain, kayak gitu. Menarik. Kalau mau meneliti di kerjasama sebidang juga bisa deh. Kita lagi fokus di ini sih, SVLK, kayak sistem verifikasi legalitas kayu Indonesia. Ya kalau mau peneliti bareng atau enggak bikin artikel ilmiah bareng atau enggak kawan-kawan FHC punya tulisan di drop ke kita juga bisa dipublish, dan itu lebih ke nasional juga sih, banyak kontributor yang bukan hanya peneliti tapi dari Bapak yang kayak kerja di DPR atau yang fokus dia emang udah masyarakat adat, bisa masukin tulisan di sebijak. Untuk latihan nulis juga sih. Mungkin aku mau balik lagi ke teknis penulisannya ya. Soal referensi nih Mbak, buat cari sumber informasi. Kadang kan kita masih, aku pribadi nih Mbak, masih kesusahan buat explore keywords atau berusaha mengkerucutkan
sumber bacaan. Nah, itu ada tipsnya nggak Mbak supaya bisa lebih mudah kayak gitu? Nah, jadi Mbak Fitria itu sekarang suka banget buka yang kalau teman-teman cek itu di Scopus misal di Google ya. Kita cek Scopus misal. Nanti teman-teman itu bisa langsung lihat kayak misal keywordnya atau enggak kayak Elsevier langsung keywordnya misal ini tuh pengen fokus di bidang restorasi ya, atau enggak social forestry lah ya. Nanti tulis aja di situ keyword aja, nanti langsung banyak banget tulisan-tulisan yang udah fokus di sana deh. Dan itu kalau kelebihannya di Elsevier atau enggak di ini tuh dia apa namanya kayak yang 2020 tuh lebih ke come up di atas sih. Jadi tahu capturean penelitian, maksudnya trade off penelitian social forestry di Indonesia tuh di ranah apa sih? Oke, di ranah policy making, atau enggak di ranah implementasi, atau enggak di ranah strateginya. Jadi kita bisa lihat trade off-nya gitu. Dan atau enggak misal Mega udah tahu penulis yang Mega pengen tahu tulisannya, misal contohnya Prof. San Afri Awang ya, misal Prof. Awang, ketik aja nanti Prof. Awang gitu, atau enggak di nyarinya enggak di Scopus, tapi misal di Google Scholar, ketik aja Prof. San Afri Awang koma gitu. Jadi nanti bakal banyak apa namanya tulisan-tulisan Prof. Awang, dan nanti juga di bagian kolom kanan tuh ada rekomendasi penulis lainnya deh. Jadi misal yang fokus di social forestry itu ternyata bukan Prof. Awang doang, ternyata ada misal Prof. Heriardi dari IPB. Nah, ini dari kayak bakal mix and match yang kayak spesifikasinya tuh kemana aja ya. Iya sih. Nanti tinggal klik aja nanti lihat. Jadi bagus. Enaknya Iya, gitu. emang harus rajin baca ya Mbak, supaya referensinya banyak. Iya, jadi kalau dulu enak sih. Ini ada pertanyaan Melia nih, apakah upgrading ini ada tidak lanjutannya? Untuk sekarang masih belum ada, jadi kami cuman menyelenggarakan webinar, tapi mungkin kalau peminatnya banyak bisa bukan diusahakan sih, bisa kita rundingkan lagi lah nanti ya internal. Mungkin Mbak bisa cerita nih kebiasaan apa sih Mbak yang Mbak lakuin biasanya yang tertarik yang menyangkut soal menulis gitu? Apakah harus dalam kondisi apa atau ada apa ya persyaratan tertentu begitu istilahnya mungkin waktu menulis? Ya oke, ini mungkin Mbak sharing yang nulis yang di ini aja skripsi dulu kali ya, habis itu tentang tulisan Mbak Fitria yang di Jepang juga. Nah kalau di tulisan skripsi Mbak itu benar-benar Mbak Fitria kerjakan dalam waktu 3 bulan deh, karena kayak setting up. Jadi kadang tuh kita bisa menyelesaikan sesuatu hal karena kita udah benar-benar bikin setting goals kan. Kayak kita bikin goal setting, kita bikin goals. Misal kita skripsi 3 bulan atau enggak kita nulis sesuatu hal 3 bulan. Itu kan bakal kita 3 bulan itu goal-goal apa kita spesifikasiin kayak introduction-nya mungkin seminggu atau 2 minggu. Habis itu tentang rumusan masalah kita 2 minggu atau paling berapa hari gitu. Jadi kita bisa benar-benar rigid gitu sih. Karena tipikal Mbak itu kan emang tipe-tipe yang butuh sistematis. Jadi habis ini tuh kerjain ini kan, tapi ada tipe-tipe orang yang kayak ya udah kerjain yang bisa dulu. Jadi saran Mbak teman-teman harus tahu, kenali diri teman-teman sendiri dulu sih, karena tipe-tipe cara Mbak Fitria belum tentu matching sama cara Megan atau enggak cara yang lain. Jadi kita perlu mengenali diri sendiri juga sih. Nah kalau yang di Jepang itu lebih tekanan banget sih deh, tuh honest. Jadi kayak karena ada waktu, kalau di Jepang kan emang mereka tuh kayak waktu tuh bener-bener kayak waktu adalah sesuatu hal yang precious banget. Jadi kayak harus selesai di minggu ini selesai di introduction ya harus selesai gitu. Mau nggak mau aku harus push diriku sendiri gitu. Jadi kayak aku harus nge-push gimana caranya si targetku ini bisa kecapai. Jadi by setting goals itu Mbak Fitria bisa. Tapi lain lagi ketika Dek Megan dengar cerita PhD. Wah, kalau PhD itu beda lagi. Kalau Mbak Fitria kan levelnya S1 itu kan kayak masih selesai ya udah settingnya aja selesai kan, kayak skripsi selesai, kita benar-benar nemuin sesuatu, kita bisa membaca fenomena sesuatu pakai teori, udah enough, metodenya benar enough. Kalau di Jepang juga kita bisa tahu difference sistem di Indonesia sama di Jepang itu seperti apa, enough gitu. Tapi kalau PhD kan
you earn something, you bring your knowledge gitu kan. Kayak kamu tuh mengeluarkan atau menelurkan teori baru. Nah, means itu butuh mengendapkan banyak hal ide yang nggak bisa langsung ditulis jadi gitu. Jadi kayak kita baca, endepin, habis itu kita nulis. Kalau S1 dulu Mbak Fitria kayak, oke, baca, aku bisa mikir, tapi kadang ngendepinnya tuh nggak terlalu banyak deh. Tapi semakin kesini Mbak Fitria berproses sama mas-mas S2, Mbak Fitria berproses sama PhD, itu kayak banyak endepin sih. Deep thinking, penting. Gitu sih. Betul Mbak, iya. Memang lingkungan itu mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang apa ya kayak gitu, diverse ya. Jadi kita mau nggak mau harus belajar tentang mereka dan dapat banyak ilmu juga. Nah, mungkin ada satu ide nih Mbak. Karya tulis ilmiah kan kesannya tuh strict gitu ya, sistematis, kaku. Semisal kita mau mentranslate itu, kita mau menulis, tapi dengan nggak yang harus kaku kayak gitu. Kita kan nulis biasa kayak di sosial media. Tapi kita pengen nih kayak ini tuh ada landasannya loh yang semacam karya tulis ilmiah gitu Mbak. Nah, kayak gitu ada tipsnya atau harus seperti apa supaya nggak asal nulis gitu. Good question. Sebenarnya ini relate sama upgrading sepijak yang tentang artikel populer. Ini kan lebih ke artikel populer ya. Jadi kalau yang sepemahaman Mbak Fitria pas ikut acara yang dipandu sama Pak siapa yang namanya kemarin? Ya Pak, yang dari pembicara itu. Jadi kalau kita mau nulis artikel populer, biasanya kita harus menemuin momentumnya. Misal, kayak kita mau nulis tentang masyarakat adat. Nah, waktunya tuh pas tentang Hari Masyarakat Adat. Jadi kan hot issue ya, hot issue teman-teman nulis dan itu bisa kayak oke, kita bisa dapat momennya dulu. Oke, masyarakat adat. Nah, kita lihat konteksnya dulu masih kayak mau nulis apa. Misal kayak respon bukan sih. Langkah terhadap masyarakat adat yang lagi panas nih. Bisa juga sih kayak pertama tuh misal kayak hari ini tentang kayak hari ini adalah Hari Masyarakat Adat. Bagaimana masyarakat adat Indonesia beradaptasi dengan social forestry misal ya. Di situ kan langsung kayak tracing back, kita melihat ke belakang. Nah, di sini kan melihat ke belakang tuh kita bisa nyusupin sejarah, kita bisa nyusupin regulasi, kita bisa nyusupin kayak peraturan tuh hasilnya titik apa ya, masyarakat adat itu ditempatkan di mana sih gitu. Karena kayak berdasarkan MK yang kemarin udah 2013 kalau nggak salah, kan masyarakat adat udah memiliki kan hutan negara, bukan hak sama hutan baru kan buat hutan adat ini kan. Nah, di situ bisa ngisipin deh kamu. Nah, di situ kan ada momentumnya ya. Makanya yang kata Pak ya Pak Raja itu kita nyari momentumnya gitu. Misal kayak tentang Hari Das atau enggak tentang sesuatu hal yang relatable tuh sih kalau ya, bisa Mbak. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Alif Abdul Aziz UGM. Adakah tips untuk pemecahan masalah terkait topik yang digunakan pada karya tulis ilmiah selain perbanyak literasi, percobaan pemecahan masalah dan bertanya ke ahlinya? Selain itu nih Mbak, ada nggak? Oh, I see. Nah, jadi kalau di Sebijak ya, ini mungkin cerita saya menceritakan tentang Sebijak Institute ya. Jadi kalau di Sebijak Institute tuh kita misal ada membahas tentang kemarin kan kita ikutan Forest Governance internship course dari SNU, Seoul National University. Nah, di situ kita mendapatkan konsep baru tentang konsep restorasi hutan yang bukan hanya di bagian implementasi, tapi di bagian konseptual framework di teori sama di policy. Gimana sih perbedaan di negara-negara di Indonesia, and then Laos, Korea yang udah sangat-sangat massively berhasil restorasinya, dan di di Cina yang super duper tutupan lahan di Indonesia kan turun ya, masih kayak degradasi. Kalau teman-teman lihat di Korea and then di Cina tuh mereka naik gitu. Jadi itu kayak selain kita melihat permasalahan yang ada di Indonesia, kita juga melihat dari jauh Indonesia tuh di konteks negara lain tuh sejauh mana sih gitu. Jadi kayak ketika dari situ kita ngobrol, maksudnya dari teman-teman Sebijak dan teman-teman di luar
SNU kita dapat insight baru gitu. Jadi kita dapat insight baru dari diskusi bukan hanya tentang lingkaran kita, chair group kita, tapi dapat insight dari negara lain dan itu memberikan pemahaman baru, lensa baru kita melihat restorasi di Indonesia. Dan di situ kita bisa mengapply how their works, maksudnya cara mereka bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Nah, kita coba bisa nggak ya Indonesia gitu. Jadi di situ bisa secara tidak langsung di otak kita tuh kayak dapat inovasi baru tapi dari diskusi orang lain dan kita bisa ngambil lesson learn dari setiap negara. Jadi mungkin selain membaca kita ngobrol dengan orang lain yang ahlinya juga, that's one of the sih gitu mungkin. Betul, kayak menghadirkan sudut pandang baru ya Mbak, brainstorming kayak gitu. Iya bener banget. Supaya enggak ya ngelihat itu bisa dari banyak sisi dan banyak perspektif ya. Iya bener banget, dan itu Mbak Fitri agak shock juga sih deh kayak lihat bagaimana Cina itu kan emang dia industrinya kayu kan one of leading country ya, maksudnya negara yang sangat-sangat dia itu banyak kelebihannya industrinya, selain harganya murah emang tapi tetap si hutannya tetap stay apa ya namanya stay cool, maksudnya dia tuh tetap stay di tetap ada dan tuh malah naik gitu, protection forestnya tuh malah naik, dan aku di Indonesia ya. Nah ternyata di Cina tuh emang kayak mereka tetap menerima kayu-kayu ilegal dari Afrika, dari mana dan sebagainya itu. Jadi kayak maka itu kayak industrinya dia jalan and then restorasinya jalan gitu. Jadi kayak ketika Fitria nanya ke salah satu profesor, Prof Liu, dia salah satu profesor prominent di forest policy itu, ada nggak sih Prof kayak connectivity di antara two term this gitu. Ternyata beliau bilang kayak ya ini market driven banget di Cina gitu. Jadi kayak so that's why ada beberapa part yang emang Indonesia tuh nggak bisa mentah-mentah oh ini bagus dari Cina and then bisa terapin, itu nggak bisa. Kita harus lihat konteksnya dari Indonesia tuh bisa nggak sih gitu. Kalau misal bisa lewat apa sih gitu. Jadi kayak gitu sih, dan di situ jadi bikin kami berpikir kayak how to give the solution to Indonesia to get this, untuk memperkuat SPLK and then tapi kita tetap dapat market. Jadi diskusi. Iya, jadi informasi yang didapat juga nggak diterima mentah-mentah ya Mbak, harus ada klarifikasi sebenarnya konteksnya tuh sesuai nggak sama permasalahan kita kayak gitu. Yep, makanya kayak kita jangan jadi ilmuwan yang menerima mentah-mentah, tapi kita filter dengan apa yang ada kayak ya kultural dari Indonesia itu seperti apa, dan kalau emang bagus diambil, kalau enggak ya nggak sesuai konteksnya ya it's fine. Atau enggak malah dikaji gitu sih Mas Alif, atau enggak ada tanggapan dari Mas Alif mungkin? Iya, tanggapan mungkin iya. Mas. Udah. Karena waktu sesi pertanyaannya udah habis nih. Mungkin aku mau ke peserta dulu nih, ada yang mau ngasih feedback nggak, bisa nyalain mikrofon dan menyalakan kameranya. Mungkin ada yang mau memberikan feedback gitu terkait diskusi kita hari ini. Sama-sama Mas Alif. Jangan pada bingung ya. Ini. Iya, bisa langsung di feedbackin aja teman-teman, ditulis di kolom komentar atau bahasannya terlalu aneh ya? Atau berat seperti ya? Apa. Nggak berat ya sih. Oke. Beneran nih nggak ada yang mau kesempatan nih untuk perkenalan dengan teman-teman ya? Atau enggak kalau mau nulis mau naik atau diskusi lebih lanjut tentang kayak mau nulis apa atau enggak nulis kayak gitu, bisa hubungin saya juga sih via LinkedIn bisa, Instagram bisa, sama WhatsApp gitu bisa. Diskusi atau enggak penelitian? Media diakhirin ya. Cantumin, Ya boleh. Oke. Mungkin acaranya sudah di penghujung nih teman-teman. Beneran nih nggak ada yang mau ngasih feedback diskusi ini. Oke. Mungkin ngingetin lagi buat sesi tadi sekarang masih dibuka kok. Terus untuk penutupan mungkin Mbak Fitri yang ngasih closing statement dari diskusi kita hari ini.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Hero udah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar juga. Terima kasih Ya, FSC. sama-sama. Jadi saya belajar Pak, saya masih perlu belajar banyak Pak. Ya, semua masih belajar kok. Saya juga masih terus belajar. Iya, dan yang saya ceritakan baru sedikit ya, maksudnya kayak kalau dibandingkan pengalaman Pak Heru yang udah panjang gitu ya, dari S1, S2, S3, dan saya yang baru sekejap baru belajar, dan apabila ada baik-baiknya mohon diterima, tapi kalau ada salah-salahnya atau ada yang perlu ditambahkan bakal Pak Heru atau teman-teman juga. Dan saya, ya itu keterbatasan saya juga, dan tapi saya sudah mencoba yang sebisa saya, dan itu. Jadi terima kasih banget sih bagi kesempatan ini. Saya juga belajar. Kami juga terima kasih Mbak udah mau menyempatkan waktu untuk hadir di sini dan berbagi materi soal pengalaman-pengalaman Mbak Fitria juga. Nah, sekarang nih mungkin untuk dokumentasi nih kita mau adain sesi foto teman-teman. Bisa dinyalain kameranya, nanti kita screenshot dan kita bagi ini. Nanti juga teman-teman bisa update di sosial media masing-masing, upload kita kalian habis dari upgrading kelas FSC nih, dan besok masih ada gitu. Atau mungkin Pak Heru mau kameranya teman-teman, iya. Pak Heru mau menambahkan. Oh, oke, iya. Tadi saya. Oh ya, sedikit ya Mega ya. Oh iya boleh Pak, silakan. Oke, yang pertama terima kasih ya Fitria udah berkenan untuk berbagi ilmu. Saya kira di sini semua masih belajar, saya pun juga masih belajar. Kita belajar bersama ini ceritanya. Cuman di sini Fitria karena sudah melewati jenjang S1, tentu bisa cerita bagaimana perjuangannya ketika menyusun skripsi. Karena skripsi pun juga salah satu karya tulis ilmiah, sehingga nanti teman-teman yang sekarang sedang kuliah dan berjuang dengan skripsinya bisa mendapatkan banyak manfaat. Dan juga sekarang bergabung di Sebijak ya Fitria ya. Iya Pak, bisa kita mulai diskusi Pak. Iya, di Sebijak kan di situ juga satu pusat kajian ya, di sana banyak kegiatan meneliti, menulis gitu dan publikasi. Ya saya kira nanti bisa banyak berbagi ilmu bagaimana bisa memproduksi satu karya tulis yang berkualitas dan bisa dipublikasikan di media, baik media yang populer seperti media cetak begitu ya, atau media yang ilmiah seperti jurnal. Nah, saya kira ada 3 hal yang perlu teman-teman yang bergabung di sini itu perhatikan. Yang pertama gitu ya, kalau kita ingin cakap menulis, pinter menulis, mulailah dulu dengan membaca. Nah, jadi kalau ingin banyak menulis ya banyaklah membaca. Kenapa? Ya karena dengan membaca kita jadi tahu kalau caranya nulis jurnal itu seperti ini toh, karena saya sudah biasa membaca jurnal. Jadi tahu nih ngarahnya kemana. Kalau ingin nulis buku, banyaklah baca buku nanti. Oh, buku itu seperti ini. Atau ingin nulis publikasi di koran, Kompas misalnya. Oh, Kompas tuh yang disukai kayak gini gitu. Jadi memang harus banyak membaca dulu karena juga membaca menambah referensi dan yang kita tulis jadi up to date terus. Karena kalau kita jarang membaca ya nanti yang kita tulis jangan-jangan udah dilakukan oleh orang lain gitu kan. Tidak menarik lagi. Jadi banyaklah membaca. Kalau nggak suka membaca bisa nulis nggak Pak? Ya bisa, tetapi perjuangannya tentu lebih berat daripada yang lebih senang membaca. Gitu. Jadinya saya kira di sini teman-teman semua saya juga perlu memperbanyak bacaannya. Terus yang kedua, saya kira penting gitu ya dicermati bahwa dalam menulis itu kadang-kadang tidak harus kita sendirian kok. Kita bisa berkolaborasi, namanya co-authorship gitu ya. Makanya kalau di jurnal itu seringnya kan ada penulisnya ada yang 3, ada yang 5, bahkan ada yang 200 gitu. Kenapa ya? Karena di situ ada sharing beban gitu ya. Ada yang sukanya meneliti nih, ngambil data di lapangan. Ada yang satunya lagi sukanya nulis. Ada yang satunya lagi sukanya mengumpulkan referensi. Nah, itu bisa berkolaborasi. Nanti ada penulis pertama, penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini kan jadi lebih ringan beban kita dalam menulis publikasi. Kecuali kalau skripsi. Nah, skripsi ini memang penulis tunggal ya, tesis, disertasi. Tapi kan timnya besar kadang-kadang. Yang skripsi kan sering juga ngambil data dibantu oleh teman-temannya. Nanti kan
bayarannya cuma traktiran gitu kan. Itu biasa. Tapi intinya dalam meneliti itu bisa berkolaborasi dengan tim, bentuklah tim yang sama-sama suka. Nanti publikasinya bisa ditulis bersama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir, ya saya kira menulis itu memang proses ya, proses yang tidak singkat gitu ya, bahwa ada tahapannya tadi dari Fitria menyampaikan. Kalau di publikasi ilmiah, baik jurnal maupun media cetak, itu ada proses namanya peer review. Ada direview oleh kolega yang tahu ilmu itu gitu ya. Nah inilah yang kemudian membedakan antara karya tulis ilmiah dengan yang non ilmiah. Nah di sini kita akan diuji nih sama teman yang tahu atau kolega yang tahu tentang bidang ilmu yang kita tulis. Nah, itu kita akan terus tambah pinter deh kalau mulai publikasi karena kita akan ditantang, ditanyain, diuji oleh orang yang sebidang ilmu dengan kita. Tapi sekali lagi ini adalah proses yang panjang, memang tidak instan, tapi kalau tahu cara-caranya, tips-tipsnya itu bisa kita antisipasi lah ya, sehingga kita nanti bisa melakukan publikasi dengan cepat. Dan sekali lagi motivasi menulis ini kan macam-macam ya. Kalau teman-teman yang sedang kuliah, motivasi menulis karya tulis kan untuk skripsi. Teman-teman yang sekarang dari BKSDA atau dari ada Bu Astuti, Bu Dina dari P3EJ, itu mungkin terkait dengan dupak. Dupak itu untuk kenaikan pangkat kalau yang fungsional begitu. Atau yang sekarang sedang SMA kayak tadi ada Diti ya, ada dari SMA, itu mungkin ingin ikut lomba karya tulis ilmiah di sekolahnya. Nah, motivasinya macam-macam. Tapi saya kira yang paling penting adalah bahwa kita perbanyak referensi. Kita banyak bertanya. Karena sekali lagi kalau dihadapi sendiri pasti akan sangat sulit untuk melewati itu. Makanya perbanyaklah diskusi, ikutlah gabungan seperti ini di Sebijak atau di FSC, saya kira sangat membantu untuk saling curcol ya tentang menulis yang baik. Saya kira itu mega sedikit dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan, dan besok itu akan saya kupas gitu ya, lebih praktis sebenarnya, praktis teknis supaya bisa lebih terbuka lah peluang untuk bisa publikasi di jurnal ilmiah ataupun populer lainnya. Terima kasih, itu aja Mega. Iya, terima kasih Pak Hero tambahannya. Nah, balik lagi nih teman-teman, mengingatkan lagi kita akan ada sesi foto bersama, bisa dinyalain nih kameranya. Ditunggu berapa menit ya enaknya? 2 menit mungkin ya. Bisa sambil siap-siap nih yang belum pakai kerudung bisa dicari kerudungnya dulu, atau mau ngerapiin rambut nih juga boleh disisir dulu. Wah, iya ya. Mungkin aku mau cerita nih Mbak, kemarin juga kan waktu Sebijak buka kelas menulis tuh, aku pengen daftar sebenarnya, cuman kayak ragu daftar iya daftar enggak gitu, takut antara nggak punya ide sama takut kayak lingkungannya tuh beda dan takut susah masuknya ya gitu pokoknya. Nah kayak gitu sebenarnya gimana Mbak kelas menulisnya Sebijak tuh, apakah yang penting kalau Mbak nyoba tahu aja dulu. Seperti apa iya? Yang kalau Mbak Fitri nyoba dulu aja sih, soalnya kemarin alhamdulillah output dari kegiatan itu ada yang terbit di Kumparan, ada terus yang di media yang lainnya juga sih. Jadi coba aja dulu sih. Kalau emang kalau nulis pertama tuh udah pasti jelek, yang itu yakin udah pasti jelek tuh udah pasti, tapi kita mau memperbaiki terus enggak itu Iya udah pasti jelek. Itu udah pasti jelek, kayak ya udah nyobain aja nulis gitu. Kalau kata Prof Yudi emang yang pertama ya berarti ya udah pasti jelek gitu, tapi yang mau nggak sih kita belajar untuk memperbaikinya atau enggak progres ya gitu. Tuh deh, cobain aja. Mbak Wida juga karena kelas menulis tuh sebenarnya banyak ya Mbak, apalagi pandemi ya, jadi banyak nih. Iya, menjamur banget diklat kepenulisan atau webinar kepenulisan yang dari gratis sampai berbayar tuh lengkap sekali. Iya, tinggal kita mau apa enggak nggak sih? Iya kan deh. Bener. Bisa dinyalain nih teman-teman, masih ditunggu 1 menit lagi sambil siap-siap nih. Ditungguin kok, nggak ditinggal. Nih udah mulai banyak yang nyalain kamera.
Gimana Mbak, mungkin ya ada Oh ya, feedback resmi nih sambil nunggu teman-teman nyalain kamera. jadi ya terima kasih Mbak Fitria juga belajar dari Pak Hero juga, dan mohon doanya juga teman-teman, ini lagi submit beasiswa juga Pak Hero, mohon doanya. Mungkin menyusul di Belanda kalau nggak di Jerman. Bismillah. Tuh, dan ya emang menulis Mbak, itu, semoga dilancarkan ya. amin, dan emang menulis itu jadi apa ya, cara kita untuk bisa menyampaikan komunikasi ke orang lain. Gitu. Dan saya belajar juga besok, insya Allah ikut Bentar. kelasnya Pak Heru besok. Oke, amin. Semoga terkabul ya Fitria ya, keterima beasiswanya dan bisa studi di Jerman. Kalau sebijak ini banyak Jerman dan Belandanya ini. Iya Pak, Prof Yudi dari Göttingen, Pak Dwiko dari Belanda, Mas Dito dari Belanda, ya semuanya ini beragam. Semoga teman-teman di sini nanti juga ada yang mau nyusul ya ke sana. Amin. 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 Atau enggak menyusul Pak Heru juga nanti. Gimana nih? Pak Heru kan di Belanda. Saya Belanda. Bu Ari juga ya Pak. Banyak ya di fakultas tuh yang Belanda Pak. Ya, enggak banyak sih, cuman saya, Bu Ari, dan Mas Dito. Pak Dito. Ya. Oh iya, Pak Dito sama Pak Diko juga. Pak Dwiko S2-nya, ya S3 S2-nya. Australia. S3 di Australia. Iya, semoga ya Pak. Sama Pak Imron juga, Pak Imron S2 Belanda. S3-nya di Göttingen ya Pak, bareng Prof. S3-nya Göttingen, ya. Ya, banyak emang nih. Amerika tuh Pak ini ya, Pak Hermu. Iya, baru sekarang ini Amerika, Mas Irmu. Udah. Ayo semuanya teman-teman FSC juga semangat, segera skripsi selesai dengan cepat, kemudian bisa sekolah lebih lanjut. Kan banyak tawaran beasiswa ya. Itu kayaknya perlu sesi khusus itu nanti FSC membuat Iya Pak, mencari beasiswa kan. Narasumbernya nanti bisa Mas Hermu, dia kan dari LPDP Awardee. Banyak lah. banyak juga alumni FSC Pak, di Jerman, di ya. Jepang, ada di Jepang, di alumni Yang, Mbak Anjar. yang sekarang di Belanda kan ada si Sekar. Yang Mbak Anjar itu di Jepang, di Kyoto kali. Seru nih kayaknya FSC nih, ide buat FSC untuk ngadain itu. Iya Pak, saya jadi alumni FSC senang. Iya Pak, ditampung dulu Pak ya. Oke teman-teman, ini teknis sudah siap. Mungkin kita bisa pause nih, biar screen capture-nya bisa pas posenya. Mohon maaf saya sambil nyetir jadinya nggak bisa pasang webcam. Gambarnya udah kelihatan Pak pakai foto profile. Oh iya, oke. Mungkin bisa 1, 2, 3. Ini sudah ya. Oke, baik. Nah, hari ini menarik banget diskusinya, teman-teman. Mungkin yang lagi yang belum isi lisensi bisa langsung diisi, masih ada di kolom chat terakhir. Juga karena sepertinya cukup bagus nih. Tadi yang join tuh sekitar 40 sampai 50-an, dan karena sisa 3 itu bagus banget bisa sampai akhir. Nah, karena menarik juga masih ada loh mengingatkan kembali. Mungkin mau wrap up dulu diskusi hari ini. Mungkin tadi tekanin kalau sebelum kita harus banyak membaca, juga tahu referensi-referensi itu. Cuma di samping itu tadi juga sempat disinggung sama Mbak Fitri, di samping membaca kita juga harus aksi sebenarnya yang lingkungan kita tuh bisa kita eksplor lagi. Karena dari bacaan aja kan nggak cukup, bahkan apa yang bisa itu sebenarnya ada deket dan kita cuma perlu buka mata, buka telinga aja gitu. Menarik nih, besok kita akan membahas soal ide bersama Pak Hero, Bina Fares Study Club juga. Jadi besok kita akan ada webinar ini insya Allah di room yang sama. Jadi mengingatkan untuk teman-teman jangan sampai malam besok. Nah, rasanya hari ini tapi eksplorasi ide masih kurang.
datang ya teman-teman. Nah juga untuk sertifikat nih, mengingatkan nih, yang mendapatkan sertifikat itu yang mengisi link lisensi 2 hari ya. Jadi nanti akan ada lagi besok, dan dari 2 tuh yang mendapatkan sertifikat yang mengisi keduanya. Seperti itu. Mungkin di hari ini cukupkan sekian itu, karena tadi diminta nggak ada yang ingin memberikan feedback, nggak masalah. Besok misalkan disediakan di form. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini, Bapak Ibu yang dari mana tadi BKSDA juga mau menyimak diskusi kami. Juga terima kasih untuk Mbak Vina sekali lagi udah kenalkan Mas yang sangat inspiring dan sangat insightful. Saya Itu juga penutup berterima dari saya. Mohon maaf untuk kekurangan dan ketidaknyamanan hari ini. Iya. Dan ditunggu kehadirannya teman-teman di room dan sama. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok Iya, Pak Pak. Heru. Ya. Mbak Fitria mau keburu live nggak? Nggak. Ya, ini benar. Makasih ya semuanya. See you Oke. besok. Iya, terima kasih Mbak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin panitia bisa stay di sini dulu ya. Tes. Bisa nyalain mikrofonnya. Bentar. Aku ketik kolom chat ya. Mas Rama, tolong cek line-nya. Record-nya bisa dimatiin, Mas.
Halo Mas Rama, recordingnya boleh dimatiin.